Hai, perkenalkan nama saya Melani Sari Putri Borsitorus. Saya dari Universitas Negeri Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi syariah, yaitu yang berjudul Akad Salam, dan yang akan dibahas tentang pengertian, jenis, dasar syariah, dan perlakuan akuntansi PSAK nomor 103 serta ilustrasi kasus. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, apa sih latar belakang dari judul ini? Jadi, latar belakang dari judul ini adalah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah dan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang digunakan adalah akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Akad ini penting, terutama di sektor pertanian dan produksi, karena membantu permodalan produsen serta memberikan kepastian bagi pembeli. Dalam pelaksanaannya, akad salam harus sesuai dengan hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, fatwa ulama, serta mengikuti standar akuntansi PSAK nomor 103 agar pencatatan transaksi lebih transparan dan akuntabel. Namun, pemahaman mengenai akad salam masih terbatas, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih jelas agar diterapkan dengan benar dalam teori dan praktik. Nah, apa sih pengertian dari akad salam? Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf, maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan halal mahawiji, yang artinya adalah sesuatu yang mendesak karena jual beli tersebut. Barangnya tidak dapat ditempat sementara dua belah pihak melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang dan pemilik barang memerlukan uang. Sebelum barang berada di tempat, uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi salam adalah suatu bentuk penjualan di mana pembayaran diselesaikan di muka, sementara penjual menyanggupi untuk memasukkan beberapa barang tertentu di masa yang akan mendatang. Dinamakan dalam berasal dari taslim, yang menunjukkan esensi dari akad ini, dan itu adalah taslim ra'as al-mal'at, yaitu membayar modal di muka. Nah, selanjutnya adalah jenis akad salam. Ada dua jenis akad salam. Yang pertama, salam antara jual dan pembeli, dan yang kedua, salam paralel. Apa sih salam antara jual dan pembeli? Ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian harinya. Dan yang kedua itu salam paralel. Ini adalah melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel ini dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak bergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling berkegantungan atau menjadi syarat, maka tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita membahas apa sih dasar syariah akad salam. Jadi, dasar syariah akad salam memiliki dasar hukum dari Al-Quran yang menganjurkan pencatatan transaksi tidak tunai, serta hadis Nabi yang menekankan kejelasan takaran, timbangan, atau penyerahan. Rukun akad dalam terdiri dari tiga, yaitu pelaku yang mana penjual dan pembeli, yang kedua objek akad yaitu barang dan modal, serta ijab kabul yaitu kesepakatan. Dalam ketentuannya, pelaku harus cakap hukum, modal harus jelas jumlahnya, dibayar tunai di awal dan bukan utang. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi jelas, dapat diukur, serta waktu penyerahannya pasti untuk menghindari ketidakpastian. Jika barang tidak sesuai, pembeli berhak memilih untuk menerima atau bahkan menolaknya.
Akad juga mengatur bahwa barang tidak boleh dijual kembali sebelum diterima, dan tidak boleh ada tambahan harga jika kualitasnya lebih baik. Jadi akad salam ini berakhir jika barang telah diterima atau dibatalkan karena barang tidak ada, tidak sesuai, atau ditolak pembeli, dengan konsekuensi pengembalian dana sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, perlakuan akuntansi akad salam berdasarkan PSAK nomor 103 adalah mengatur pencatatan transaksi antara pembeli atau penjual. Dari sisi pembeli, pembayaran di awal diakui sebagai aset salam karena menjadi hak untuk menerima barang di masa depan dan disajikan sebagai aset lancar. Saat barang diterima sesuai kesepakatan, aset tersebut berubah menjadi persediaan. Jika barang tidak sesuai, selisihnya diakui sebagai kerugian. Dan jika barang tidak dikirim, pembayaran menjadi piutang. Dari sisi penjual, uang yang diterima di awal dicatat sebagai utang salam atau kewajiban, bukan sebagai pendapatan. Pendapatan baru diakui setelah barang diserahkan, sementara biaya produksi diakui sebagai beban pokok penjualan jika penjualan gagal memenuhi kewajiban, dan dana itu harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Jadi dalam praktiknya, akad salam juga bisa dilakukan dalam bentuk salam paralel, yaitu dua akad terpisah, misalnya antara bank dengan nasabah dan bank dengan pemasok yang dicatat secara terpisah. PSAK 103 juga menekankan pentingnya pengungkapan dalam laporan keuangan, seperti nilai transaksi, spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan risiko. Secara umum, standar ini bertujuan memastikan transaksi agar akad salam dicatat secara jelas, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah agar laporan keuangannya itu transparan dan adil. Nah, di sini ada satu ilustrasi kasus akad salam, yaitu sebuah perusahaan pengolahan pangan, PT Sejahtera Food, melakukan akad salam dengan seorang petani padi di wilayah Jawa Tengah. Dalam akad tersebut, PT Sejahtera Food bertindak sebagai pembeli atau muslam, sedangkan petani itu bertindak sebagai penjual. Pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan melakukan pembayaran di muka sebesar 50 juta untuk pembelian 10 ton beras dengan kualitas premium. Berdasarkan kesepakatan, barang akan diserahkan oleh petani pada tanggal 1 April 2025. Pada saat akad dan pembayaran dilakukan, PT Sejahtera Food mengakui transaksi tersebut sebagai aset salam sebesar 50 juta karena perusahaan memiliki hak untuk menerima barang di masa yang akan datang. Sementara itu, petani mencatat jumlah yang diterima sebagai utang salam karena memiliki kewajiban untuk menyerahkan beras sesuai spesifikasi yang telah disepakati di awal tadi. Selama periode Januari hingga Maret 2025, petani menggunakan dana tersebut untuk membiayai proses produksi, seperti pembelian bibit, pupuk, dan biaya tenaga kerja. Pada tanggal 1 April 2025, petani berhasil menyerahkan 10 ton beras sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati dalam akad. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut, PT Sejahtera Food mereklasifikasi aset salam menjadi persediaan beras dalam laporan keuangannya. Di sisi lain, petani tadi menghapus utang salam dan mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 50 juta, serta mencatat biaya produksi sebagai beban pokok penjualan. Namun, dalam skenario lain, apabila pada saat penyerahan ternyata kualitas beras lebih rendah dari yang disepakati, maka PT Sejahtera Food berhak menuntut kompensasi atau mengakui selisih nilai sebagai kerugian. Jika petani gagal menyerahkan barang sama sekali, maka dana yang telah dibayarkan akan diakui sebagai piutang oleh perusahaan sampai dana tersebut dikembalikan oleh petani tadi. Jadi teman-teman, ilustrasi ini menunjukkan bahwa akad salam
terdapat kepastian harga dan waktu penyerahan sejak awal akad. Namun terdapat risiko produksi yang harus dikelola oleh penjual. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK nomor 103 ini bertujuan untuk mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi kesimpulan dari materi akad salam ini adalah akad salam adalah jual beli dalam ekonomi syariah dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor produksi. Jenisnya meliputi salam biasa dan salam paralel, serta terus memenuhi rukun dan ketentuan syariah untuk menghindari gerahar maupun riba. Dasarnya berasal dari Al-Quran, hadis, fatwa ulama. Dalam akuntansi PSAK nomor 103, pembeli mencatat sebagai aset salam yang menjadi persediaan saat barang diterima, sedangkan penjual mencatat sebagai utang salam yang diakui sebagai pendapatan setelah penyerahan. Dengan penerapan yang tepat, akad salam dapat menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.